para umat muslim di seluruh dunia, khususnya jemaah umroh yang hiking. Iya, terlihat jelas tadi di sini tadi, masya Allah, tabarakallah. Rame Kang. Lihat tuh. Iya ya, masya Allah. Jadi di ujung Kang. Tuh, lihat guys. Jadi goanya kalau naik di ujung. Iya, di ujung terus turun lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Nah, jadi seperti itu ya. Itulah gunung-gunung yang mengitari Ka'bah ya. Salah satunya Jabal Nur. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama saya, dan di video kali ini saya sama Mas Anis mau nge-share nih buat teman-teman semua 5 gunung bersejarah di Mekah yang mengitari Ka'bah ya. Dan semuanya itu ada punya nilai sejarah yang luar biasa. Salah satunya adalah Jabal Ka'bah. Jadi gunung ini punya nilai sejarah loh tentang Islam yang hampir terlupakan sama umat muslim di seluruh dunia. Posisinya ada di depan Hotel Anjum. Nah, sejarahnya, jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh putranya untuk mengambil sebagian batu di gunung ini. Ini ya. Jadi dulu Nabi Ibrahim mengajak putra beliau Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Betul. Jadi mereka berdua kan? Berdua. Berdua. Kebayang nggak guys? Batu Ka'bah itu diambil dari gunung ini ya. Allahu Akbar. Ini kalau ada di Indonesia, gunung udah habis diambilin buat jimat ini ya. Allahu Akbar. Oh, subhanallah. Allah. Nah, gunung ini tadinya tuh besar. Sampai ini nyambung ke sini, nyambung ke sini ya. Nah, ini gunung ke-1 ya, yang mengitari Ka'bah. Buat yang pernah nginep di Hotel Anjum ini, coba kalian lihat ke depan, ada gunung bersejarah yaitu Jabal Ka'bah yang hampir terlupakan, di mana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ngambil batu di gunung ini. Tuh haromnya ya, ini harom. Luar biasa. Ya. Sekarang kita lanjut ke gunung berikutnya. Yuk. Buat yang penasaran, pokoknya ikutin terus ya. Ini suasana pagi di sekitaran Masjidil Haram ya. Masya Allah, tabarakallah. Ayo Mas Anis, oke, sekarang kita lanjut di gunung yang kedua. Ini adalah salah satu gunung tertinggi ke-1 di Mekah, yaitu Jabal Sur. Di mana Jabal Sur ini di atasnya itu ada goa, namanya itu Goa Sur ya. Dan sejarah dari Goa Sur ini, dulu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar Siddiq ya, sebelum hijrah ke Madinah itu dikejar kaum kafir Quraisy dan berlindung di Goa Sur ini. Coba Tad, sejarah lengkapnya. Lengkap. Jadi memang di sini Kang Aleman, Nabi SAW ya, setelah pagi harinya tuh digelar rapat di Darunat 2. Darunat 2 itu sekarang itu belakangnya Hijri Ismail. Hijri Ismail ya? Hijri Ismail lah, belakangnya situ. Coba mundur sini Tad. Nah, maka kabar ini datang kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Siang harinya Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar ya, ngajak. Abu Bakar menyambut, asuh batu ya Rasulullah, saya menemanimu ya Rasulullah. Terus Abu Bakar menangis dan menyiapkan berbagai macam perlengkapan. Nabi SAW kemudian dini harinya setelah dikepung pada malam hari datang ke sini sesuai dengan rencana ya beliau dengan Abu Bakar. Maka kemudian mendaki ke sana. Kurang lebih nginep kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Masya Allah. Jadi, Tad, maaf potong. Di atas itu Rasulullah ya it's different. Luar biasa. Dilindungi Allah. Di bibir goanya itu ada angkabut. Angkabut atau lamat lancah, lamba-laba. Terus sama burung ini, Tad. Burung merpati ya? Burung merpati. Dan memang burung merpati di sini tuh banyak, guys, tuh, ya. Bahkan di atas sana banyak, Tad. Banyak juga ya? Banyak juga. Coba kita zoom dulu, Tad. Banyak banget tuh di bawah. Saya waktu hiking ke
Jabal Tur. Jabal Tur ini tahun 2019 tuh, lihat tuh ya orang yang mendaki ke Oh, sana. tuh. Banyak tuh mendaki tuh. Oh. Iya. Coba Nabi Muhammad SAW mendaki ke Jabal Sur ini ya, lihat sampai ini berbelit-belit gini sampai ke atas sana ya, dimana di ujung Jabal Sur ini ada gua yang bernama Gua Sur. Jadi kalau misalkan kalian datang ke kota Mekah harus nyoba hiking ke gunung bersejarah ini ya, yang menjadi saksi bisu perjuangan Nabi Muhammad SAW waktu memperjuangkan Islam. Diburu loh Rasulullah itu sampai mau kalau bisa nangkep Nabi Muhammad hidup dan mati dihadiahi 100 100 onta. unta. Ontanya onta hamil lagi. Ya, unta merah. Onta merah, iya. Ya, unta merah itu gambaran kendaraan mewah kan? Betul, di zamannya. Coba kita perhatiin ini yang naik ya, dari sini ke Halang ya. Terus tuh, lihat tuh. Ya. Ini laki-laki perempuan. iya, orang yang hiking ke gunung ini. Dulu bahkan gini kan. Tuh, Jadi lihat. ada yang memberikan pasokan makanan. Putrinya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq ya. Waktu itu hamil tua padahal. Allahu Akbar. Subhanallah. Hamil tua kan. Iya. Ya mungkin kalau perkirakan sekitar 6, 7, 8 bulan. Kenapa? Karena setelah hijrah ke Madinah, lahiran. Allah. Namanya Abdullah bin Zubair. Iya. Anaknya. Oke, sekarang kita lanjut di gunung yang ketiga. Mungkin yang ketiga dan keempat tuh ada di satu titik ya. Sekarang kita ini ada di gunung yang sedang viral, yaitu Jabal Handamah. Sebenarnya Jabal Handamah ini bukan tentang sejarah, tapi tentang kita kalau sampai ke puncak gunung ini bisa melihat panorama keindahan Masjidil Haram khususnya. Kota Mekah, khususnya Masjidil Haram ya. Sekarang kita ini berada di puncak Jabal Handamah. Di sini kita bisa melihat keindahan tentang Kota Mekah, yang mana Kota Mekah ini dikelilingi gunung. Coba nah ini nih bangunan ini Masjidil Haram, di mana di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Nah, Ka'bah ini ada di dataran paling rendah, di lembah. Di lembahnya. Nah, di sekelilingnya dikelilingi gunung. Ya, nanti kita juga bakal turun di balik gunung ini, di Jabal Handamah ini terlihat Jabal Nur. Iya, jadi di Jabal Handamah ini saya bukan ngebahas tentang tempat sejarahnya, tapi di Jabal Handamah ini kenapa jadi viral di kalangan jemaah haji maupun jemaah umroh dari Indonesia khususnya, karena di sini kita bisa melihat panorama keindahan Kota Mekah. Dan kalau kita ke sini bisa membayangkan waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Mekah itu, Mekah tuh nggak ada guys kayak gini, nggak ada tanda-tanda kehidupan, hanya lembah, gunung, bebatuan yang tandus dan gersang. Dan namanya itu bukan Mekah tapi Bakkah. Nah, luar biasanya kekuatan keimanan Nabi Ibrahim itu luar biasa, di mana meninggalkan anak dan istrinya di lembah, gunung, bebatuan yang tandus dan gersang. Ya, Allah perintahkan, iya, Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk balik lagi ke Syam. Ya, coba kita sebagai manusia biasa meninggalkan istri di tengah gurun pasir, kira-kira gimana tadi? Anak masih nyusu padahal. Iya, masih nyusu, masih kecil. Itu Kak, Nabi Ibrahim itu sempat nggak bisa jawab pertanyaan istrinya. Allahu Akbar. Jadi gini, setelah jalan jauh, tahu-tahu Nabi Ibrahim balik kanan, kembali ke Syam. Iya. Lah istrinya bingung, Bunda Hajar ini bingung bawa anak. Iya. Lo ngejar tanya, kamu meninggalkan kami di sini? Iya.
nggak dijawab oleh Nabi Ibrahim, jalan terus. Nah, ini sampai 3 kali. Iya. Bertanya lagi. Mungkin Abi atau ya ayah, Bapak, kamu mau meninggalkan kami di sini? 2 kali. Iya. 3 kali tanya lagi hal yang sama, tidak dijawab. Ternyata yang ketiganya, setelah ketiga kali pertanyaan, Ibunda Hajar baru sadar kalau ini bukan cuma suami, tapi merupakan nabi juga. Allahu Akbar. Sehingga yang ketiga kalinya baru bertanya dari keimanannya, apakah ini perintah Allah? Iya. Maka Nabi Ibrahim nggak bisa jawab apa-apa, cuma bisa jawab iya. Udah. Iya. Ini berat, Kang. Ini hal yang berat, Kang. Iya. Jadi Safa Marwah itu kan sejarahnya di mana Siti Hajar, sebenarnya bukan Siti, namanya Siti itu panggilan nenek gitu. Iya. Ya, kita sebagai manusia yang lahir di tahun yang jauh dari Nabi Ibrahim, kita manggil Siti itu untuk apa? Siti itu panggilan nenek, guys, atau jiddah, ya. Jadi gini nih, Siti Hajar itu lari antara Bukit Safa dan Marwah, Marwah ke Safa, itu tuh mencari air. Ternyata yang dikejar-kejar itu Fata Morgana. Saking panasnya tuh, saking panasnya, iya. Dan akhirnya di kaki Nabi Ismail alaihissalam keluarnya air Zam-Zam tuh di kaki Nabi Ismail alaihissalam. Nah, di situ sekarang tempat tawaf. Iya, nah di situ tuh sampai Zamzami gitu. Zamzami itu kumpul ya. Kumpul Zamzami, akhirnya disitulah. Nah, disitulah awal mula terlihat adanya sumber kehidupan tentang kota Mekah. Iya nggak? Iya. Selain adanya Ka'bah, itu luar biasa, Allahu Akbar. Dan satu lagi, bukan hanya Jabal viral ini juga ya. Terus ada juga, kita nggak zoom ya, ada gunung di depan kita, nggak disebutlah itunya ya. Ada gunung. Nah, ini nih gunungnya. Di situ tuh namanya Jabal Abi Kubais. Di mana di Jabal Abi Kubais itu ada tempat terjadinya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Betul, Tad? Iya, jadi waktu itu dalam riwayat yang diceritakan itu tampak di atas. Itu di Al-Quran loh. Iya. Ya, surat Al-Qamar ya menjelaskan. Jadi iya. Taruh batis satu wang syabdul qamar. Jadi dalam Al-Quran pun disebutkan bahwasanya telah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Allahu Akbar. Jadi tragedi lah ya. Iya. Terbelahnya bulan itu, waktu itu orang-orang Mekah melihat dari arah tertentu, yaitu sekarang kita kenal dengan Syekh Amir, itu tampak di atas Jabal Abi Kubais itu, di atasnya itu terbelah 2. Iya. Karena waktu itu Nabi Muhammad ditantang oleh orang-orang musyrik. Iya. Kisahnya kayak gitu kan. Kisahnya. Nah, jadi guys, sejarah semua gunung yang ada di sini semuanya itu punya nilai sejarah ya. Kita sekarang ke gunung terakhir nomor 5. Oke, sekarang kita lanjut di sini di gunung yang terakhir, yaitu Jabal Nur. Di mana sejarahnya Jabal Nur ini tempat Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Iya. Dan saya pertama kali hiking ke Jabal Nur ini waktu tahun 2019, waktu hajian terakhir sebelum Covid. Nah, setelah itu udah nggak ada haji lagi sampai 2022 2022. Jadi sejarahnya Jabal Nur ini, Nabi Muhammad Shallallahu jadi gini. Di puncak gunung ini, di puncak Gunung Nur ini atau Jabal Nur ini ada goa yang bernama Goa Hiro, di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali didatangi malaikat Jibril. Dan sejarahnya, ceritakan Bu, itu kelihatan. Jadi, sebenarnya waktu itu Nabi Muhammad SAW itu sebelum turunnya wahyu ini, beliau sering kesini memang. 2-3 tahun terakhir sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi. Kenapa? Karena guna untuk merenungi kondisi di masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah yang notabene ada Ka'bah ya, tapi kok ada berhala. Nah, ini. Jadi penyimpangan ketauhidan. Kemudian di situ dulu tuh pernikahan ada sekitar 6 model, Kang. 6 model, yang tidak lain adalah zina. Kebanyakan ya, 6 model itu yang tidak ada zina kecuali satu saja. Yang kemudian sampai sekarang ya, cara pernikahan dengan wali, dengan berikan mahar seperti itu.
Kemudian praktek ribawi yang luar biasa, jahat ya, kemudian jual beli manusia, itulah. Jadi kondisi masalah yang carut marut, padahal di tengah-tengah di situ ada Ka'bah, Baitullah, gitu kan. Itu menjadi pemikiran berat buat Nabi sehingga beliau merenungnya di atas. Dan goanya estetik banget. Iya. Masya Allah. Jadi pemandangan di Goa Sur ini, ini ada mobil ya naik ke atas loh. Sorry, Goa Hiro. Iya kan. Jadi ini jalur yang baru kan. Ini jalur yang baru. Dia mobil bisa sampai. Iya lumayan lah, setengah. Lebih setengah Kang. Lebih setengah ya. Lebih setengah. Nah, jadi sejarahnya gitu guys. Jadi Nabi Muhammad SAW itu didatangi malaikat Jibril tuh di sini nih. Dan bukan untuk pertama kalinya didatangi malaikat Jibril itu. It's different. Ya, malaikat datang ke Nabi bukan pertama kali di sini, bukan. Bukan. Bahkan waktu masih kecil aja udah ditemui malaikat Jibril. Nah, seorang Nabi Muhammad aja didatangi malaikat tuh sampai menggigil. Apalagi kita guys, ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Jadi sejarahnya di gunung ini adalah peradaban Islam juga ada di gunung ini, yaitu Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu. Tuh lihat ya, di sini terlihat jelas ini HP buatan Al Kafirun, tapi saya share buat kalian semua untuk tentang tempat bersejarah. Lihat guys, para umat muslim di seluruh dunia khususnya jemaah umroh yang hiking, ya, terlihat jelas tadi sini tadi, masya Allah, tabarakallah. Ruame Kang. Lihat tuh. Iya ya. Jadi di ujung Kang. Tuh lihat guys. Jadi goanya kalau naik di ujung. Iya di ujung terus turun lagi ke bawah. Lagi ke bawah. Nah jadi seperti itu ya. Itulah gunung-gunung yang mengitari Ka'bah ya. Salah satunya Jabal Nur. Ya, Jabal Nur ini tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Jabal Sur tempat Nabi Muhammad berlindung dari kejaran kaum kafir Quraisy, dan Jabal Abi Kubais tempat para penguasa, dan disitulah tempat terjadinya mukjizat juga ya. Ya. Nabi Muhammad membelah bulan. Dan Jabal Handama, di mana di Jabal Handama itu bisa melihat panorama keindahan kota Mekah. Oke. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke seluruh dunia biar teman-teman yang belum pernah tahu dan belum pernah datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah jadi tahu dan jadi lebih terinspirasi dan termotivasi lagi untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Mas Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.